Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Inyoman Sutarjana. Selanjutnya kita akan belajar materi agama Hindu, yaitu bentuk pelaksanaan yatnya. Mudah-mudahan sedikit pemaparan dari saya bisa memberikan wawasan bagi kita mengenai ajaran agama Hindu terkhusus yatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yatnya ini adalah korban suci atau persembahan yang tulus yang kita tujukan kepada Tuhan beserta manifestasinya dan kepada makhluk hidup lainnya. Yatnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 perwujudan atau 3 bentuk. Yang pertama adalah nitya yatnya. Yatnya yang kita lakukan sehari-hari atau secara rutin setiap hari. Kita memiliki waktu 24 jam, nah kita bisa mengisinya dengan yatnya. Adapun contoh pelaksanaan nitya yatnya ini adalah melaksanakan Trisandhya yang kita lakukan secara rutin 3 kali sehari, pagi, siang, ataupun sore. Kemudian yatnya sesa ini dilakukan setiap pagi selesai memasak sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Berbuat baik bisa kita lakukan kepada siapapun, kepada saudara, kepada teman, ataupun kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Menjaga kebersihan ini juga bagian dari nitya yatnya. Kebersihan rumah ataupun kebersihan alam sekitar. Nitya yatnya ini bisa kita lakukan dalam bentuk yang kecil atau sederhana sekalipun. Karena tingkatan besar atau kecil ini yang menentukan itu adalah seberapa tulus atau seberapa ikhlas kita melaksanakan yatnya itu sendiri. Bentuk yang kedua adalah naimittika yatnya. Nah, yatnya ini kita lakukan sewaktu-waktu secara rutin dengan perhitungan waktu tertentu. Kita mengenal wariga, perhitungan hari baik yang biasanya didasarkan pada wewaran, jadi ada ekawara sampai dasawara, kemudian wuku, ada 30 wuku, sasih, bulan, dan tahun saka. Perpaduan dari unsur ini akan menentukan suatu hari raya Rainan atau Naimittika yatnya. Adapun contoh Naimittika yatnya ini adalah otonan. Otonan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ini adalah perpaduan dari Pancawara dan Saptawara, kemudian Wuku. Kemudian Kajeng Kliwon. Ini dilakukan setiap 15 hari sekali. Purnama Tilam, kemudian hari raya Hindu lainnya seperti Galungan, Kuningan, Tumpak, Saraswati, Siwaratri, Nyepi. Naimittika yatnya ini akan dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan perhitungan buku atau perhitungan wariga tadi. Nah, bentuk yang ketiga ini adalah incidental yatnya. Berbeda dengan nitya yatnya dan naimittika, incidental yatnya ini biasanya dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan. Dikarenakan ada kejadian khusus atau alasan tertentu sehingga kita perlu menyelenggarakan yatnya insidental ini. Nah, berbeda dengan naimittika, jadi insidental yatnya ini dilakukan tidak berulang ataupun dilakukan sekali. Nah, contoh pelaksanaan insidental yatnya ini misalnya adalah melukap, jadi membersihkan jasmani dan rohani kita, melaspas upacara peresmian sebuah pura atau perumah, ngulapin ketika kita mengalami kecelakaan, biasanya kita ngulapin, kemudian ngaben dan danyo punyo. Nah, sama, 3 bentuk pelaksanaan yatnya ini tidak dilihat dari besar ataupun kecil. Yang menjadi ukuran kembali lagi adalah tingkat ketulusan atau keikhlasan kita dalam pelaksanaan yatnya. Semakin kita mampu ikhlas ataupun tulus, nah semakin besar
manfaat yang akan kita rasakan dari melaksanakan yatnya itu sendiri. Kita sudah mengenal bahwasanya dasar pelaksanaan yatnya ini adalah karena kita menyadari memiliki hutang atau trirene. Itu terdiri dari Dewa Rene, hutang kita kepada Tuhan yang memberikan kita hidup dan kehidupan. Pitra Rene yang sudah menciptakan kita dan merawat dan membesarkan kita. Kemudian Resi Rene, guru yang memberikan kita ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dari dasar yatnya ini, lahirlah Panca Yatnya atau 5 jenis korban suci yang tulus ikhlas. Ini bisa kita bagi ke dalam Dewa Rene yang diwujudkan dengan Dewa Yatnya dan Buddha Yatnya. Pitra Rene yang kita bayar dengan Pitra Yatnya dan Manusia Yatnya. Resi Rene yang kita bayar dengan Resi Yatnya. Adapun penjelasan dari masing-masing pancayatnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Dewa Yatnya. Tentu saja yatnya ini kita tujukan kepada Tuhan beserta dengan manifestasinya atau para dewa sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita atau bentuk penghormatan kita kepada Tuhan dan manifestasinya. Contoh dari Dewa Yatnya ini Trisandya, kemudian penyelenggaraan upacara odalan, sembahyang, dan perayaan hari-hari suci agama Hindu. Selanjutnya adalah Pitra Yatnya. Pitra ini adalah orang tua yang melahirkan kita, yang merawat dan membesarkan kita, yang memberikan pendidikan kita yang pertama. Pitra Yatnya ini persembahan yang ditujukan kepada orang tua dan leluhur. Nah, kita harus memuja leluhur atau kawitan. Nah, berasal dari kata wit, artinya asal muasal kita. Nah, leluhur yang di dunia ini adalah orang tua kita. Kita harus membalas ataupun mampu menyadari jasa-jasa dari orang tua kita. Adapun bentuk pelaksanaan Pitra Yatnya adalah pelaksanaan upacara ngaben, membantu orang tua, menjadi anak yang suputra, karena dalam agama Hindu disebutkan bahwa suputra adalah mereka yang mampu menyeberangkan leluhurnya dari jurang neraka. Kemudian memuja leluhur melalui pura kawitan, ya, sanggah kemulan, sanggah gede, pura pedarman. Jadi kita harus memuja leluhur, memuja wit kita, memuja akar kita. Dengan memuja akar itu, maka kita akan menjadi kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Nah, yang ketiga ini adalah Manusia Yatnya. Nah, bagaimana kita melakukan persembahan atau korban suci kepada sesama kita, kepada sesama manusia, kepada teman kita, ataupun orang yang tidak kita kenal, yang memerlukan bantuan atau pertolongan kita. Contoh dari Manusia Yatnya ini adalah otonan, kemudian metatah, wiwaha atau pernikahan, kemudian melukat, jadi menyucikan diri, menolong orang lain, kemudian memberikan dana punya. Selanjutnya Resi Yatnya, persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada guru di sekolah
ataupun orang suci. Guru di sekolah atau guru pengajian juga hendaknya kita mampu memberikan yatnya bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk rasa hormat atau berbakti kepada guru. Mendengar, mematuhi dan menjalankan segala nasihatnya. Kemudian kepada orang suci, pemangku, sulinggih, dan sebagainya, kita juga harus melaksanakan resiyatnya. Adapun contoh pelaksanaan resiyatnya adalah jadi murid yang baik, berbakti kepada guru, ataupun upacara Dwi Jati atau upacara peresmian seorang sulinggih. Selanjutnya adalah budayatnya atau persembahan kepada alam ataupun buta kala atau makhluk yang kualitasnya di bawah kita. Kita mengenal adanya keterhubungan kita, Buana Agung sebagai alam dan kita Buana Alit. Ini memiliki unsur yang sama, jadi kita harus menjaga hubungan. Adapun bentuk pelaksanaan budayatnya ini misalnya pelaksanaan upacara mencaru, taur, melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan, ya, menjaga kelestarian alam, nah itu persembahan. Pancayatnya, baik itu dewayatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, resiyatnya ataupun budayatnya, ini adalah suatu bentuk dari mengaplikasikan Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Kebahagiaan yang bisa kita raih dalam hidup ini bisa kita wujudkan dengan membangun hubungan yang baik. Hubungan yang vertikal ke atas itu pariangan, kemudian pawongan, yang ke samping kemudian palemahan. Untuk mewujudkan kebahagiaan ini kita harus melaksanakan yatnya sehingga terwujudlah kebahagiaan ini, pariangan, pawongan atau palemahan. Dewayatnya sebagai perwujudan dari menjalin hubungan yang baik kita kepada Tuhan, ciptaan kepada penciptanya. Pawongan ini diwujudkan dengan manusiatnya, fitrayatnya ataupun resiyatnya, membangun hubungan yang baik kepada sesama atau secara vertikal. Nah, palemahan membangun hubungan yang baik kepada alam atau lingkungan. Seperti yang disebutkan bahwa kita memiliki hubungan yang sama antara Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana Buana Agung itu akan mempengaruhi Buana Alit, begitupun sebaliknya. Nah, dari pemaparan bentuk dan jenis yatnya itu, kita dapat menyebutkan adapun tujuan-tujuan dari yatnya itu. Ya, bisa menjadi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan, rezeki, dan anugerah, ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan. Kemudian sebagai bentuk penyucian diri, lahir dan batin kita, melalui upacara atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan menjadi penyucian untuk diri kita. Selain diri kita, kita juga harus melestarikan atau menyucikan alam dalam bentuk upacara ataupun perilaku kita dalam menjaga alam ini. Nah, terakhir ini adalah sebagai bentuk dalam mewujudkan tujuan agama Hindu, yaitu tercapainya moksa dan jagatita, kebahagiaan rohani dan kebahagiaan
jasmani. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua sehingga kita bisa menjalankan yatnya dalam kehidupan ini. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak. Saya tutup dengan Om Santi Santi Santi.